ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, desainer Soten kembali lagi. Ya. Kali ini seperti biasa, gue mengundang alumni Grafika Yayasan Lektur. Dan kali ini meja gue nggak kosong nih. Ada kamera. Bertanda apa nih kalau ada kamera begini ya kan? Nyambung nggak kira-kira sama alumni yang di samping gue nih? Yuk kita ngobrol panjang dengan beliau. Beliau lagi. Bro, Siap. sehat bro? Alhamdulillah. Teguh. Siap. Nama panjang lu siapa gue? Nama panjang Teguh Waluyo. Teguh Waluyo. Lu dulu angkatan lu biasa dipanggil siapa? Iya, kalau angkatan gue sih panggilnya pada Teguh semua. Teguh. Iya. Bukan yang aneh-aneh gitu. Alhamdulillahnya nggak ada yang Nggak. aneh di sini. Biasanya kalau di L tuh ada panggilan sendiri guys, nggak tahu siapa gitu. Berarti lu panggilnya Teguh aja. Ya alhamdulillahnya zamannya angkatan gua ya tahunya pada Teguh semua gitu. Nggak tahu yang panggilan di luar-luar gua dah. Gitu. Oh gitu. Lu tahun berapa lulus bro? Gua lulus itu 2013, Bang. 2013. Berarti gue nggak sempat ketemu lu ya? Kayaknya lu lulus gua masuk dah. Gitu ya? Iya. Iya. Oke. Jadi kenapa gue mengundang Teguh di sini? Karena biasa gue tuh suka scroll alumni yang aktif gitu. Maksudnya yang kemarin datang di Grafika Art juga gitu. Nah kebetulan Teguh ini punya profesi sebagai fotografer sport ya bro? Kalau sekarang itu lebih ke sport sih gitu sebenarnya. Kalau hitungan fotografer, gue main fotografer tuh udah dari apaan aja lah, udah gue geluti gitu bang. Iya. Kalau buat sekarang ini kan memang fotografi sport lagi lama itu. Oh iya. Nah jadi banyak job di situ lah. Dulu emang apa di grafika lu ngambil jurusan apa nih? Kalau di grafika gue ngambil persiapan. Persiapan. Iya. Ada basic foto tuh belajar di situ. Kalau pada saat itu sih karena multimedia tuh hadirnya setelah angkatan gue tuh. Nah di angkatan gue sendiri di pas persiapan ya kita paling foto apa repro kan. Ya, kalau misalkan foto biasa mungkin kalau misalkan buat persiapan desain aja jadi kalau pas zamannya gue itu ya seingat gue tuh buat full belajar fotografi tuh enggak gitu. Jadi gue dapet ilmunya mungkin pas gue kuliah kali ya. Lo kuliah di mana bro? Gue kuliah di Unindra. Iya. Apa? DKV? DKV. DKV, iya. Di situ ya belajar teknik fotografi juga pasti ya. Ada pembelajaran teknik fotografinya. Iya. Jadi ya di situ gua pelajarin, terus akhirnya dari kuliah ya ada sedikit buat jajan lah, gua dari nguncup foto lah gitu. Iya. Dan kepake sampai sekarang gitu. Iya sih. Gue juga dulu Unindra bro. Unindra juga. Tapi nggak kelar. Waduh. Banyak yang begitu Unindra Iya. Pak. Sampai yang udah kelar pun ijazah belum diambil bang. Ada juga gitu. Ada juga ini yang di depan lu ini. Gila lu. Gua udah berapa tahun ya sampai sekarang ijazah belum gua ambil. Belum gua ambil. Karena dari lu lulus kuliah, lu kerja nggak atau emang lu langsung ngambil foto? Kalau flashback ke belakang itu ya dari sebelum lulus kan, memang waktu itu ada lomba tuh PGRI se-Indonesia. Jadi gua emang dilihat dari dosen mungkin nilai dari fotografi videografi gua lumayan gitu lah. Terus dari kuliah gua udah punya tim tuh. Berarti lu di kampus punya tim nih kemarin di kejuaraan apa gimana maksudnya? Hitungannya sih sebenarnya itu bahasanya tuh Porsenasma sih. Apa ya kepanjangannya tuh gua lupa. Pokoknya ada Olimpiade nasional PGRI nasional lah gitu. Oh gitu. Ya jadi di situ ada lomba bikin film pendek. Jadi karena emang ada beberapa dosen yang tahu gue udah punya tim, gue dipanggil dah tuh. Lalu dosennya Pak Aban bukan? Bukan dia. Pak Aban itu gua udah mau lulus dia baru ngajar tuh. Oh baru masuk berarti dia? Iya. Lulus dia baru ngajar masuk. Nah kalau lu ingat itu Pak Albert. Pernah denger gue. Pak Albert dia ngajar fotografi. Terus sama
Pas siapa ya, gue lupa lagi. Itu ya pokoknya dia tahu lah kalau gue ada tim tuh ya. Tuh ada gue dipanggil, terus gue ditawarin itu. Nah, waktu itu gue juga nggak mau ambil sebenarnya, tuh, karena posisinya memang udah mau tugas akhir tuh. Tapi ya kayak diremehin gitu, jadi gue aduh takut tuh gitu dibilang tuh. Ditantangin juga ya. Ya dibalikin kan, ditantangin gitu ya. Ya jadi challenge sendiri kan. Iya. Kayak gitu. Terus ya udah gue panggil tim gue, gitu kan. Ini di challenge segini gini gitu kan. Mau diambil gak? Ya namanya tim gue tadi pada kayak ini, terus akhirnya ya udah gimana lu gitu. Akhirnya ya gue sikat ya tuh. Ambil, terus dari situ hasil dapat hitungannya juara 1 lah gitu. Oh gitu. Ya. Itu se-Indonesia juara 1. Ada nggak filenya? Filenya ada. Gue minta ntar ya. Masih ada nanti kalau misalkan di channelnya Unindra tuh masih ada. Oh gitu, boleh. Nah, dari situ terus setelah itu kan tugas akhir tuh. Mau tugas akhir itu gue udah dapet gawean. Mau tugas akhir udah dapet gawean. Iya. Itu jadi gue cancel dulu tuh, gue nyelesain sidang dulu, nyelesain wisuda dulu. Setelah wisuda, ya kalau misalkan di Unindra kan memang ada habis tugas akhir, habis setelah sidang itu biasanya ada revisian sedikit lah gitu. Iya. Nah sebenarnya gue itu ngambil tugas akhir juga film kan. Film gue tuh nggak ada revisian, alhamdulillah. Cuman di penulisan gue yang ada revisian. Oh iya. Revisiannya itu padahal cuman di bagian daftar pustaka tuh. Daftar pustaka itu doang tuh, sebenarnya satu coretan doang gitu. Harusnya kan kalau daftar pustaka namanya kan dibalik tuh ya. Iya. Nah ini nggak gue balik. Gitu. Cuma satu coretan itu doang. Tapi karena waktunya mepet, gue dapet kerjaan di luar kota, gue langsung cabut keluar kota. Iya. Gitu. Dan ya namanya itu revisian harusnya ya udahlah keluarin sedikit. Iya. Ya nggak keburu, gue keburu pergi. Lambat tahun ya sampai sekarang nggak gue ambil tuh ijazah gitu. Oh berarti lu wisuda udah, cuma tugas akhir lu itu masih ada revisi nih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan di Unindra itu kalau misalkan mau ngambil ijazah kan kita harus nyerahin penulisan sama karya kita tuh. Nah, penulisan itu ada revision di terakhir gue sidang gitu. Tapi overall semuanya udah selesai lah gitu. Makanya gue bisa wisuda. Oh gitu. Minor banget sih itu. Nah makanya itu dia yang sampai sekarang ya sebenarnya gue juga nyesel juga gitu. Akhirnya ada beberapa dosen yang harusnya ada tanda tangan di situ, dia udah pindah gitu. Nah itu dia. Oh ya buat adik-adik yang nonton ini, maksudnya adik-adik SMK Grafika ya. Nah rata-rata tuh banyak juga lulusan Grafika ke Unindra ya. Iya. Kalau di angkatan lu gimana? Banyak nggak? Angkatan gue banyak juga. Nah jadi misalkan mau kuliah bisa juga langsung lanjutin ke Unindra, ngambil DKV ya. Kalau misalkan lulusan dari sini gitu bang, yang benar-benar oke, gue dapat ilmu mengenai desain, fotografi segala macam, kan pilihannya ke PNJ. Iya. Terus abis itu Unindra bisa diambil tuh DKV-nya. Iya. Terus abis itu kalau rata-rata yang di sini ya, yang setahu gue itu Trisakti ada juga. Terus sama yang di Srengking Politeknik apa tuh namanya? Polimedia. Politeknik media grafik ya. Polimedia kreatif. Oh iya. Nah rata-rata pada ke situ sih. Iya. Nah kalau misalkan emang dari teman-teman adik-adik grafika nih ya, itu yang memang nilainya bagus apa segala macam, jalur prestasi, mungkin malah bisa dapat beasiswa bang ke Trisakti. Oh gitu. Karena waktu pas gua lulus itu gua sebenarnya dapat beasiswa ke sana. Oh gitu. Gua nggak ambil karena ya challenge-nya di IP-nya itu harus dikejar lagi tuh. Iya gitu. Jadi dia ada nilai minimum IPK-nya. Kalau misalkan di bawah dari itu kita harus terbayar. Iya, jadi selama per semester lu harus konsisten tuh IP-nya segitu. Makanya waktu itu gua sebenarnya dapat beasiswa itu, tapi syaratnya seperti itu berat banget kayaknya. Nah, kayaknya berat nih gitu. Jadi gua ambil. Oh iya. Oh berarti per semester ya kalau beasiswa gitu ya? Ya, hitungannya per semester. Jadi lu nilai harus konsisten. Setelah itu ya setahu gua waktu itu ya itu lu harus ngabdi tuh gitu. Selama 2 atau 3 tahun dulu setelah lulus. Asdos gitu ya? Iya, jadi asdos. Oh iya. Nah, jadi mungkin teman-teman atau adik-adik yang
masih sekolah di Grafika Yayasan Lektur, Iya. tuh bisa dikejar itu. Iya, jalur prestasi ya. Iya, Ya, iya, iya. Jadi kalau jalur prestasi itu, ya gue karena nggak pernah ya, bayar setengah apa free tuh uang semester? Kalau waktu itu gua free semuanya bang. Oh, free semuanya. Iya. Uang gedung dan lain-lain lu udah tinggal belajar aja udah. Iya, tinggal belajar doang. Wah, tapi gokil. ya itu lu harus belajar bener-bener gitu. Iya ya. Makanya kalau misalkan emang pikirannya masih wah gue mau lanjut lulus sekolah gue mau kerja sambil kuliah gitu, Iya. kemungkinan besar ya agak susah kalau menurut gue ya. Iya, Karena iya, memang iya, iya. kalau menurut gue itu cukup tinggi bang kalau untuk nilai anak DKV. Iya, Tahu iya, sendiri kan anak DKV sukanya gimana gitu kan, iya. strong gitu kan. Iya, 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 bener sih. Kayak gitu dah. Kalau lagi pinter banget, nilainya bagus ya bagus, Ya. cuma kalau lagi hancur ya hancur, ya kan, ya. Cuman ya kalau di sini gitu ya, gue titip pesan buat yang pada nonton, mungkin adik-adik juga, Iya. kalau punya keahlian, tonjolin. Keahliannya di sekolah nih maksudnya? Iya, maksudnya di sekolah maupun nanti di kampus gitu ya. Oh gitu, oke. Kalau menurut gua tonjolin atau tunjukin lah gitu. Iya. Karena ya dari yang tadi gua cerita, gua di Unindra yang si bikin film itu, lomba bikin film pendek itu, itu kan juara 1. Ya akhirnya gue dapet beasiswa tuh di situ bang, walaupun gue sisa-sisa terakhir tuh. Oh di Unindra aja lu dapet beasiswa? Oke. Dapet beasiswa, jadi kan ya paling nggak dosen-dosen tahu atau ada yang tahu lu punya keahlian, yang akhirnya keahlian lu kepake, kan juga bisa membantu pendidikan lu atau ya ada biaya-biaya yang lain yang mungkin bisa ketutup tuh bang. Betul. Gitu. Walaupun ya kayak gue kemarin gitu ya, gue juga nggak nyangka itu gue semester 6 atau semester 7 gitu. Padahal kan tinggal dikit lagi nih. Tapi kan tetap harus ada biaya yang harus kita keluarin buat SPP atau segala macam kan ya. Iya. Ya akhirnya itu free, gue sampai harusnya ngambil ijazah itu bang. Gitu. Berarti dari 3 semester lah ya? Iya 2 6, 7, 8. Iya. Makanya gue lupa antara semester 6 atau semester 7 gitu. Pokoknya udah hitungan lagi kegarap tugas akhir dah itu. Iya. Jadi gue berempat itu ya akhirnya dapet beasiswa semua tuh. Iya itu. Menarik sih. Jadi pesannya adalah kalau emang punya keahlian tunjukin, jangan malu-malu ya. Iya, gitu. Dan ya kalau misalnya mau udah ketahuan kan lu punya keahlian ini, jadi ada teman yang butuh gitu. Jadi bisa. Oh gitu. iya. Habis itu juga mungkin ada peluang gitu kan bisa gitu ya. Makanya dari situ sampai sekarang ya gue masih main foto gitu bang. Nah, gue penasarannya gini nih. Lu bisa foto dan video di waktu kuliah, orang ngelihat lu itu lu bisa ahli di situ tuh gimana caranya? Atau lu punya media nih, misalkan ke Instagram atau apa, orang bisa ngeliat karya lu itu gimana tuh? Awalnya itu kalau analisa gue waktu itu tuh ya, ya kalau di kampus kan memang ada tugasnya gitu. Terus dari dosen pun sendiri kan, kalau misalkan waktu itu di Unindra itu kadang ada event yang nampilin hasil karya yang bagus-bagus tuh bang. Nah salah satunya hasil karya gue sering ditampilin bang. Oh gitu. Terus juga dari situ kan ketahuan nih nilai kita nih. Nah teman-teman juga banyak yang tahu kan, tuh banyak yang lihat. Notice lah jadinya. Iya, notice. Terus juga kayak di DKV itu kan banyak pembelajarannya nih ya. Misalkan Nirwana lu main freehand gitu. Terus habis itu apa gambar melalui komputer kan gitu. Terus mungkin desain yang lain atau mungkin yang fotografi ada lagi yang lain gitu ya. Itu ya gue lihat ini beda-beda bang menonjolnya gitu. Mungkin si A udah ahlinya di sini nih, bagusnya di sini nih, nilai bagus pasti nih gitu. Nah si B di sini nih gitu. Nah, gue dilihatnya ya oke di fotografi gitu. Makanya kadang misalkan ada tugas gitu, wah nilai gue di sini jelek lu, oh itu keren gitu. Jadi ketahuan deh, misalkan udah tukeran gitu, dosen udah tahu, kadang ya dipanggil gitu. Ini bukan fotonya dia nih, pasti foto lu nih gitu. Waktu itu gue pernah 2 atau 3 kali gue dipanggil dosen tuh. Ketahuan dari itu hasil foto gue. Waduh, udah nyiriin lu hasil karya lu tuh ya. Jadi lambat tahun di situ, ya namanya orang belajar foto gitu ya. Itu pertama pasti dari hunting. Hunting, terus abis itu ya kita mulai dapet ngambil job itu pre-wed sama wedding bang. Ya itu udah umum banget. Ya udah umum banget. Ya betul gitu, udah umum banget. Pokoknya pre-wed, wedding, acara ulang tahun itu udah umum banget kayak gitu. Apalagi ya kalau misalkan zaman gua dulu kan
Canon 1100 udah oke banget tuh ya. Tuh kalau misalkan lu punya yang 60D, ini pasti orang kaya nih gitu. Apalagi yang di atasnya itu gitu. Nah, waktu itu gue juga mulai dari Nikon 3200. 3200. Iya, di zamannya itu gitu. Lensa kit. Lensa kit, terus tahu-tahu lensa agak bagusan pakai lensa fix gitu. Oh gitu. Iya, terus naikkan dikit lensa agak bagusan lagi, udah nih semuanya bisa kepake nih 18200. Set. Oke. Naik lagi ya mengikuti zaman karena memang kebutuhan gitu kan. Ganti terus sampai sekarang ya akhirnya banyak kebutuhan di fotografi sport. Iya. Ya harusnya jadinya gua nyediain alat yang memang khusus buat fotografi sport gitu. Nah, gue pengen tahu sih, ini bodinya tuh Nikon berapa nih? Ini Nikon Z62. Nikon Z62. Iya. Udah pro ini mah ya? Ini hitungannya udah kamera mirrorless sih. Iya, pro, mirrorless. Ya, kalau buat yang masih belajar nggak perlu harus beli yang kayak gini dulu sih ya. Iya, nggak perlu. Beli yang setidaknya ramah di kantong dulu. Iya. Belajar jepret-jepret dulu lah ya. Karena setiap teknik fotografi kan beda-beda gitu. Yang penting udah tahu tekniknya dulu aja gitu. Karena alat itu kan hanya penunjuk kita. Pendukung juga ya. Gitu. Kayak misalkan foto malam nih gitu. Kalau misalkan gue pakai alat yang biasa sebenarnya bisa. Gitu. Cuma ya hasilnya kan beda dengan yang ini. Gitu. Iya. Yang penting ya tahu dulu aja tekniknya gitu. Iya. Oke. Enggak, gua tuh user Sony gitu. Gue ngeliat Teguh pakai Nikon, wih, kok lu pakai Nikon gitu. Nah, sebenarnya Sony juga banyak yang pakai. Iya. Cuma kalau dibilang budget kan dari bodinya sendiri udah ketahuan nominalnya. Terus apalagi kita butuh lensa tele. Iya. Tele yang Master G sama Nikon yang 70-200 ya rata-rata kalau misalnya mini soccer 70-200 kecuali lapangan besar itu kita harus 150-600. 600 ya. Itu kan perbandingan harganya jauh banget. Jadi rata-rata fotografer ya antara Canon atau Nikon gitu. Kalau dulu di awal-awal itu gue tuh mulai fotografi sport itu 2018. Ya itu awal-awal ya rata-rata kebanyakan pakai Canon. Canon itu 60D, 7D gitu. Terus abis itu ya yang bagus-bagusan dikit mereka pakai 5D, 6D itu Canon tuh. Iya. Terus kalau misalkan pakai Nikon ya rata-rata D750 gitu. Karena di tahun 2018 sampai pandemi kemarin itu sebenarnya ya lapangan kan belum banyak. Itu paling rata-rata ya lapangan besar aja. Iya. Oke. Lapangan besar kita juga maksudnya belum upgrade alat sampai yang pakai lensa 150-600 gitu. Kita pakai 70-200 ya pakai alat itu dulu gitu. Makin kesini ternyata banyak lapangan mini soccer yang ternyata banyak yang main malam nih. Di situ kita kebutuhannya buat ngejar cahayanya nih nggak dapet gitu. Oh iya, karena cahayanya tuh kencang banget tuh. Nah, jadi ada beberapa lapangan yang memang kencang banget, ada beberapa lapangan yang memang redup banget. Kurang. Wah iya, tantangan sendiri tuh. Kayak remang-remang gitu. Jadi kita tantangan sendiri kayak gitu ya. Nah, terus lu berpikirnya berarti bukan ganti body dong, nyari lensanya yang tepat sama kondisi lapangan. Sebenarnya kalau lensa memang sama bang pakai itu. 70-200, cuman yang bukaan atau diafragmanya itu paling besar 2,8 tuh. 2,8. Iya. Pakai yang 4 pun sebenarnya bisa gitu, cuman tetap nggak ngejar cahayanya karena ya namanya fotografi sport ini ya kayak main bola lah, yang main basket atau main tenis kan dia gerak cepat tuh. Kita mau nggak mau speednya harus cepat juga gitu. Nah speed cepat kan kalau hitungan fotografi itu kan dia segitiga fotografi tuh shutter speed terus habis itu diafragma sama ISO gitu. Kalau misalkan dari salah satu ini nggak ngejar ya kita bingung juga gitu. Misalkan ISO kita udah pakai yang paling tinggi nih 10.000 gitu. Terus abis itu bukaannya udah paling besar 2,8. Terus shutter speednya harusnya 400-500 itu minim banget gitu ya. Gak kekejar juga. Kalau misalkan kita turunin ya misalkan kita mau foto orang yang lari
itu nggak bakalan kena gitu. Bisa ngeblur. Nah itu paling nggak kita cuman motoin yang cuman lagi megang bola gitu kan. Jadi ya si alat juga mendukung juga gitu. Kenapa tadi lu bilang lu pakai Sony, gua pakai Nikon gitu ya. Ada beberapa lapangan yang memang kalau bahasanya itu flicker nih bang. Iya. Flicker, jadi cahayanya tuh tergantung lampunya kan. Iya. Cahayanya nggak rata, terus habis itu kita moto kena lampu. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan si Sony sebenarnya udah beberapa kamera fitur anti flickernya itu gitu. Iya. Nah, kenapa gua ngambilnya Nikon Z6 ini? Iya. Nah, Nikon Z6 II ini ada fitur anti flickernya juga. Dia lebih ngebantu gitu. Sama juga. Iya. Berarti di bodinya apa di lensa sih kayak gitu? Di bodinya ya. Iya. Waduh, menarik nih guys. Jadi fotografi sport tuh jadi kayak nyambung dengan proyeknya Coach Reza gitu, ya nggak bro? Betul. Makanya sebelum ini kan apa grafika buat Sport Arena. Sport gitu Arena, ya. Iya. Sebelumnya memang dia di atas gua, angkatannya tuh jadi kakak kelas gua tuh bang. Iya. Tapi dari semenjak sekolah. Nah. Gue main basket bareng sama dia. Oh, lu main basket juga dulu? Basket bareng. Sampai udah lulus, gue masih main basket bareng sama dia sampai sekarang lah gitu ya. Oh, iya. Dia tahu gue masih menggeluti fotografi gitu. Terus juga fotografi sport lagi booming. Iya. Dia jadi coach basket kan. Iya, gitu. Betul. Dia ada rencana mau bikin Sport Arena. Dari sebelum bikin tuh udah kontak gue. Oh iya. Ngajakin kerjasama lah gitu. Iya. Karena memang peluangnya itu cukup lumayan bagus sih bang. Iya. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau tahu tuh kalau ke Sudirman Minggu pagi aja, itu udah pinggir jalan pasti orang-orang pada megangin kamera bang. Iya. Banyak banget ya yang sekarangnya gitu ya. Dan dijualnya lumayan ya gue. Iya. Per foto atau gimana? Alhamdulillahnya kan sekarang mah udah ada aplikasi lah yang mendukung buat kita jualan gitu ya. Oh gitu, apa nama aplikasinya? Aplikasinya itu PhotoYou gitu. Kalau sebelumnya ya kita hanya lewat Instagram, kita kasih link, ya orang yang lari biasanya tanya atau kita nyediain banner di depan kita foto tuh. Iya. Nama Instagram kita apa nanti bisa kontak lewat situ. Gitu. Nah sekarang udah ada fitur yang memang bisa buat beli hasil foto. Dia itu ngebacanya AI wajah. Oh, gitu. Jadi kita selfie aja gitu langsung ketemu di situ atau gimana? Sebelum daftar itu kita harus verifikasi muka dulu, verifikasi wajah. Iya. Jadi nanti dari si aplikasinya itu udah nyari sendiri tuh wajah-wajah kita. Anjir, keren banget. Ya gue baru tahu sih. Makanya ya alhamdulillah kita juga kebantu gitu selain job misalkan kayak di lapangan gitu. Atau mini soccer atau basket atau tenis atau pedal tenis itu yang sekarang lagi booming. Ya kita kan kalau nggak perorangan di kontak kita atau timnya kan, ya misalkan gua mau mulai fotografi sport dari mana nih gitu ya. Ya teman-teman bisa mulainya dari fotografi running tuh bang. Iya benar. Jadi jual di PhotoYou itu. Cuma gearnya juga udah cakep-cakep itu yang di pinggir jalan. Nah makanya yang kebanyakan gua ketemu gitu ya. Teman-teman yang baru mau mulai gitu, minder lihatnya di sana nggak apa-apa, nggak usah minder gitu. Alat bagus belum tentu hasil bagus bang. Oh gitu. Iya. Tergantung pegangannya juga ya. Dia. Jadi kalau misalkan alat bagus, orangnya nggak bisa nyetingnya sama aja. Lah iya. Itu kalau misalkan alat standar, ya dia bisa user penggunaannya bisa gitu. Itu tetap hasilnya bakalan beda. Itu karena kembali lagi kan fotografi juga termasuk seni bang. Iya. Ya, sama kayak gua ngedesain juga lah ya. Iya, betul. Ada trik sendiri kayak kita megang. Kalau gua kan ya ada Adobe Illustrator, Photoshop itu ada ciri khas sendiri. Kalau lu kan gearnya ini, ya udah lu udah punya cheatnya sendiri lah. Betul. Terus juga ya kebanyakan fotografer juga misalkan gue udah biasa pegangan Nikon nih terus tiba-tiba gue dikasih Sony gitu ya bisa kita pakai cuman nggak bakalan semahir yang orang biasa pakai Sony kan gitu. Kalau misalkan memang baru mau mulai gitu lu udah biasa pakai Nikon, Canon apa segala macem
tapi kamera lu biasa aja nggak apa-apa, jalanin aja bang. Iya Itu belum tentu yang apa kameranya bagus, lensanya panjang-panjang gitu kan, kayak teropong-teropong, belum tentu juga hasilnya bagus. Iya sih. Gue sih melihatnya itu dari abis COVID sih, kayaknya Iya. booming banget abis COVID tuh. Karena apa ya, fotografer dan videonya juga tuh apa ya, di era digital ini orang tuh kebutuhannya posting gitu. Iya. Posting dia lagi kegiatan olahraga, terus bisa bareng temen-temennya juga di tag-tagin, itu kayak kebanggaan sendiri tuh. Ya, Apalagi hasilnya bagus ya kan. makanya gue kan mulai itu dari 2018 bang. 2018 itu sebenarnya gue masih kerja. Oh kerja. Ya, gue masih kerja, terus karena memang gue suka olahraga gitu ya, suka main bola, suka main basket gitu. Ada beberapa temen gue yang tahu gue biasa moto. Jadi kayak, lu kan punya kamera, bawa besok foto-fotoin lah. Nah dari situ tuh. Tuh, jadi lihat hasil gue besok fotoin nih, ya budgetnya segini ya. Nah, si C. Nah dari mulut ke mulut tuh, akhirnya gue beraniin posting tuh. Posting. Ntar bantuin ya tag di sini ya. Nah, makin banyak, ya coba makin banyak deh tuh. Ya tadinya cuman Sabtu Minggu aja. Apalagi pas ketemu COVID kan, ya kantor gua juga terimbas gitu. Kantor gua terimbas. Terus kok nih gue lihat dari fotografi spot malah gedean dari situ gua dibanding dari gaji gua gitu. Ini lu kerjanya di mana sebelumnya? Gue sebelumnya di properti bang, terus gua di bagian itu markom. Oh gitu. Ya, marketing komunikasi ya gua ngurusin desain, ngurusin iklan segala macam ya, termasuk juga ada fotonya juga, kebutuhan foto kan. Foto-foto rumah yang mau dijual. Iya. Tuh, nah pas COVID itu gua memutuskan buat resign tuh. Karena gua lihat kok dari sini hasilnya lumayan gitu kan. Gua resign terus ya gua fokusin lah tuh di situ. Gua fokusin. Itu juga posisi resignnya gua abis banget merit bang. Seminggu abis merit gua langsung resign. Berani banget tuh. Iya karena gua lihat lu udah tahu hitungannya ya? Iya gua udah tahu hitungannya. Terus juga abis itu posisi kerja gue juga lumayan jauh, kondisi COVID kan, gitu kita kegiatan dibatasin kan. Iya. Tapi kok gue lihat kalau yang olahraga kok enggak tetap nih, jalan ya. Terus kayak sepedahan kan waktu itu sepeda downhill ya, itu kan mahal banget kan zaman itu ya. Bronton. Nah Bronton tuh ya, itu kan mahal banget tuh ya. Nah orang-orang sepedahan minta dipoto-fotoin juga bang itu. Kok lumayan nih dari sini nih, ya udah wah kita memutuskan buat resign ya, walaupun pasti ada plus minus lah gitu. Kalau misalkan kita kerja kan kita tiap bulannya udah pasti nih pendapatan kita sekian nih. Kalau misalkan ya menggeluti fotografi kayak gini kan ibarat kata ya freelancer lah gitu. Sebulannya kita kalau misalkan emang banyak job ya kita dapat lumayan. Kalau emang lagi enggak ya enggak gitu. Ya pas baru-baru resign itu ya gue posisi naik turun lah gitu. Terus ada sempat juga 1 bulan tuh nggak ada job gua gitu. Karena kondisi COVID kan. Gitu. Gak ada job ya bimbang juga, tapi akhirnya ya ada jalannya lah. Kalau misalkan emang mau usaha, kalau diseriusin sih pasti ada jalannya bang. Iya gitu. Jadi ceritanya ini kayak Coach Reza juga nih. Nah itu dia. Cuman kalau dia kan memang berhenti kerja, terus abis itu ngambil lisensi, udah sampai sekarang kan jadi pelatih nih. Kalau gua sempet kerja dulu, stop kerja kan stop nih gua fotografi nih. Gua sempet stop lagi bang, gua kerja lagi. Oh gitu lah. Iya, ada jeda begitu ada lagi nih gitu. Karena lu ngalamin sepinya kali ya. Iya, gua ngalamin sepinya gitu kan, makin banyak fotografer gitu kan. Terus juga harga ancur-ancuran lah tuh. Oh, perang harga tuh. Ya, perang harga karena fotografer baru apa segala macam gitu. Nah, terus waktu itu juga gua pas banget anak gua lahir. Anak gua lahir ya gua mikirnya karena setiap pendapatan gua moto itu waktu itu gua kasih istri gua bang. Jadi gua nggak tahu nih gua sebulan nih dapat berapa. Oh nih. Gitu. Oke. Nah, terus istri gua tanya cukup aja gitu. Nanti kan pas anak lahir kan kita kan sebagai laki lah gitu ya. Wah harus gimana nih gitu ya. Akhirnya gua memutuskan buat kerja tuh.
gue dapat setahun hampir 2 tahun lah gitu. Oh gitu, tapi sambil nyambi moto juga Ya, tuh. sambil nyambi moto juga tetap. Itu gue ambilnya kalau hari libur aja tuh. Gitu. Gue nyambi, terus habis itu wah kerja udah gak nyaman. Iya. Udah cabut. Gue sebelum cabut gue tanya dulu tuh istri gue, kemarin sebenarnya pendapatan berapa sih selama gue moto gitu kan. Ya kalau lagi rame, gue nggak sebut nominalnya bang ya, tapi lu hitung sendiri dah gitu. Iya. Itu bisa 2 kali 3 kali UMR gitu, paling sepi-sepi banget ya UMR lah. Iya. Itu ya gue pikir ngapain gue kerja gitu kan, sedangkan kerja lu sekali UMR lah ya, satu UMR ya. Kalau misalkan staff kan UMR gitu ya, walaupun staff apa namanya supervisor kan juga ibaratnya 2 kali UMR gitu ya. Dari foto gue bisa dapet itu gitu bang, bahkan 3 kali UMR kan berarti tuannya manajernya ya, gitu, betul gitu ya. Ya walaupun kadang rame kadang sepi, kadang rame kadang sepi ya, gue tanya tapi masih bisa mencukupi nggak, gue bilang gitu. Masih bisa itu. Ya udah gue kerja udah nggak nyaman, gue udah full di fotografi gitu, karena ya gue lihat semakin kesini peluangnya semakin banyak bang. Iya gitu. Tapi lu nggak ngaruh kayak ya itu kayak tadi perang harga, persaingan fotografer udah banyak, itu gimana lu? Kalau sekarang sih gue nggak mikirin itu sih ya. Gitu. Karena ya rezeki kan udah diatur masing-masing ya. Walaupun sebenarnya kayak kita nih di Jabodetabek ada grupnya buat fotografer spot bang. Ada lu masuk situ. Waktu itu tuh gue sempet masuk, terus gue keluar, gue diajak masuk lagi, gue nggak mau gitu. Karena di grup itu ya apa namanya kayak patokin harga kita pokoknya buat ini sekian gitu. Terus habis itu ada tambahannya ya, sering inilah apa diskusi mengenai harga apa segala macam. Menurut gue agak susah juga sih bang, terkecuali apa namanya kita memang fotografinya ada harga patokannya resmi gitu. Ya mungkin gue nggak sependapat sama teman-teman yang di grup itu gitu bang. Kalau misalkan kayak mobil aja gitu ya, mobil kendaraan bermotor kan ada harga OTR-nya gitu ya. Kok bisa di dealer ini dapat harga sekian, di dealer orang dapat harga sekian, berarti kan ada suatu hal yang apa nih caranya biar dibikin rame, kan salah satunya promo gitu ya. Kalau misalkan emang teman-teman dari fotografer ngehargain, taruhlah biasanya buat mini soccer gitu ya 400.000 harga sparring gitu, terus habis itu ada yang naruh harga 300.000 ya, kalau gue masih terserah sih gitu. Ya siapa tahu kan itu fotografer baru dia mau nyari itu, tapi kan nanti dilihat lagi hasilnya seperti apa bener. Gitu. Ya kalau gue sendiri ya gue udah punya patokan harga sekian gitu kan. Terus misalkan lu bang mau main gitu ya, lu udah kenal nih sama gue gitu ya. Apalagi kita satu alma mater kan, juga gue juga nggak mungkin ngehargain sama yang lain gitu kan. Apalagi kalau misalkan gue ngikut main juga. Iya. Kan kadang dilemanya di situ bang. Itu kalau gue sebagai yang nyewa jasa lu ibaratnya, ya gue langsung mikir, atau gue nanya lu berapa sih biasanya, gitu, daripada gue ngargainnya rendah, ntar lu malah ada apa ya di hati nggak enak juga, main sama lu gitu. Itu dia. Iya. Itu berarti kembali lagi di komunikasi antara yang nyewa lu sama lu sebagai fotografernya. Ya betul ya, memang kita sebenarnya memang udah punya price list nih. Gitu ya. Harga foto mini soccer sparring 400 gitu ya, harga yang buat lapangan besar footballnya 500 gitu. Cuman kalau misalkan kita udah kenal apa segala macem, terus juga udah langganan nih berarti gitu ya, masa gue kasih harga sama terus kan gue juga nggak enak juga gitu ya. Ya sama kayak gue ngedesain juga. Nah itu dia nanya, gue mau bikin gini berapa gitu, udah gue langsung gini, budget lu berapa, gue udah nggak ini lagi. Apalagi ya itu yang kita kenal, udah lu budget lu berapa gue kerjain. Nah itu dia gitu. Jadi kalau misalkan kayak apa yang ada di grup apa fotografi sport gitu ya, kadang suka ngebahas masalah harga segala macam, makanya gue juga nggak mau ikut gabung ke grup itu ya. Kalau menurut gue ya udah rezeki udah terlalu sensitif gitu, kalau harga ya. Makanya itu harga A sekian, harga B sekian, harga C sekian gitu kan, mau disamaratakan ya menurut gue juga agak susah juga. Iya benar. Oke, dan berarti lu nanti akan mengisi lini fotografi di Spot Arena ini. Kalau mengisi enggak juga mungkin ya. Cuman kemarin sih gue ada obrolan ke Reza. Itu ya kalau misalkan memang lu ada momen-momen tertentu lu mau includein sama foto gitu, ya gue sama tim gue siap bantu gitu. Gitu.
gue juga bilang sama guru-guru di grafika gitu, salah satunya ke Pak Septo, kalau misalkan memang ada yang menonjol di di grafika, siswa itu yang nggak masalah, nanti dia mau sambil belajar di sana juga nggak apa-apa. Nanti gue juga bantu support buat ngajarin itu. Terus juga kemarin kan ada omongan bahwa grup alumni nih mau bikin program, ada guru alumni guru yang alumni mengajar gitu ya kalau misalkan nanti gue dibutuhkan, gue siap gitu. Karena memang sekarang gue udah fokus di fotografi. Karena ada kebutuhan buat ngajarin sejam 2 jam ya insya Allah bisa lah. Iya sih bro, sama ya, gue juga punya kalian, gue pengen itu juga ya, hubungin Barok sih kalau kayak gitu, ntar kita ngubungin Barok, dia yang punya program gitu. Bismillah. Dan berarti semua nih kan ada paddle sama basket gitu, semua, bukan mini soccer aja berarti kan? Ya kalau misalkan di sini kan kembali lagi kebutuhannya gitu bang. Kadang ada yang minta dadakan gitu. Ya kalau misalkan gua atau tim gua bisa, ya kita foto gitu. Lu punya tim berapa nih? Iya, dari tadinya gua sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang gua ada 4 orang. 4 orang. Ya. Itu yang buat ngisi kekosongan lu juga gitu kali ya. Betul, itu. Jadi ya misalkan ada permintaan A, B, C, D segala macam gitu. Yaudah nih, gue bagi-bagi waktunya lah. Kalau misalkan memang ada yang punya alat sendiri gitu. Ya kalau kita hitungannya yaudah nih, gue punya job, nih gue kasih lu yang berangkat gitu. Kalau misalkan nggak punya alat, yaudah nih gue ada alat lagi nih nganggur. Yaudah nanti sistemnya mau gimana, 50-50 apa 70-30 ya. Yang penting itu job nggak tetap kepegang aja gitu, nggak hilang. Cuma gini bro, namanya kayak lu bilang fotografi itu kan seni ya. Sama gue juga ngedesain juga seni gitu. Nah gue ada momen gini, hasil namanya, kalau gue kan kayak visual lah ya, kayak visual gue tuh harus turunannya sama, apalagi nanti yang ngerjain tim gue gitu. Nah kalau lu ke tim lu gimana? Lu punya standar juga nggak atau gimana? Udah pasti bang itu. Gua ya kayak kemarin kerja kan gue di Makom gitu ya. Ya sama nih kayak visual apa segala macam. Kalau misalkan kita punya tim, kita sebagai pimpinannya udah kita buatin tuh. Seperti itu. Tinggal tim kita kan ngikutin ya. Sama di fotografi juga sama gitu. Misalkan kayak settingan buat pagi, siang, sore, malam gitu. Lapangan ini modulnya kayak gini nih, gitu. Settingannya kayak weight balance-nya sekian gitu, terus habis itu ISO-nya sekian, speed-nya sekian, ya kita udah punya patokan, tinggal nanti di lapangannya cuaca kita kan nggak tahu apakah dia terlalu terik gitu, apakah posisi malam dia lagi hujan gitu, tinggal kembali lagi tinggal menyesuaikan aja, cuman patokannya kita udah punya gitu. Iya. Dan itu lu ngasih ke tim lu itu ya nggak akan capek, lu akan ngomongin kayak gitu lo settingannya gitu. Dan mereka juga udah terbiasa lama-lama kan. Gitu. Jadi ya memang dari awal maksudnya gue nyari tim gitu ya. Udah gue bilangin nih alatnya ini, terus habis itu kayak orang 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya ada 3 orang gitu ya, 1, 2, 3 udah gue patokin tuh si A, lu ntar bakal seringnya di tempat ini nih. Si B di tempat ini, si C tempat ini gitu. Jadi settingannya ini, settingannya ini gitu. Belum kan? Belum. Jadi ini sambil kita ngonten sambil nunggu jam buka puasa. Ada azan palsu ternyata. Gue udah mau ini aja nih. Aduh. Seru. Nah terus soal kontraktor itu gimana pengerjaan itu? Dengar lu pengerjaan proyek juga? Nah itu dia bang, makanya nih ya gua seriusin gitu ya. Gua mudah-mudahan aja ada rezekinya, gua nggak mau kerja lagi lah gitu, ibaratnya jadi karyawan itu. Gua emang punya niatan
gue buka lapangan kerjaan baru. Nah, mantap. Nah, dari foto juga alhamdulillah gue udah punya tim gitu. Iya. Terus ya dari gue moto-moto di lapangan, gue kenal kontraktor, gue belajar. Iya. Nah, dari awalnya kebutuhan beberapa kontraktor kan ada yang dia nggak punya tukang gambar, Bang. Iya. Gue mulai pertama awal dari situ. Pertama awal dari situ kok lumayan juga nih ya jadi tukang gambar apa namanya kontraktor buat 3D sketch-nya gitu ya. 3D sketch maupun gambar kerjanya tuh. Oh gitu. Lumayan juga nih kata gue gitu ya. Secara basic desain ada, udah tinggal dikembangin aja. Ya itu dia. Ya memang kalau gambar 3D terus gambar kerja itu memang basicnya ke arsitek, Bang. Iya. Cuma gue mau belajar tuh di situ karena gue lihat wah ini nggak beda jauh nih gitu kan. Hanya tinggal hitung-hitungannya doang gitu. Nah, skala ya? Iya, skalanya. Nah, makanya gue lebih pelajarin dalamnya di situ gitu. Nah, ada beberapa kontraktor yang memang dia nggak punya tukang gambar gitu. Tapi dia butuh gitu. Ada beberapa owner yang memang ini mana nih gambar kerjanya karena kan harus kebutuhannya buat IMB tuh. Izin bangun itu kan harus dilampirin tuh gitu. Nah, gue dikontak lah, bikin gambar kerja, segala macam. Beberapa kali gambar kerja, wah, ini gue udah kenal si A, si B gitu ya. Soalnya kenapa? Kalau nggak ada kebutuhan bikin lapangan, gue garap sendiri nih. Gitu. Nah, makanya ya dari situ, ya gue mulai dah memberanikan diri gitu. Memberanikan diri ada satu job gue garap gitu. Walaupun yaudah nih gue yang maju, tapi gue punya partner nih yang sini segala macam. Sampai akhirnya ada beberapa proyek ya udah gue berani jalan sendiri karena gue udah punya orang-orang pegangan gue gitu. Jadi kalau misalkan emang yang nonton nanti, wah lihat kayaknya peluang bikin arena soccer, sport gitu, mini soccer, pedal tenis atau segala macam, itu ya bisa dah Bang, hubungin. Iya. Konsultasi juga bisa ngobrol gitu. Iya makanya nyari kita nanti tuh gampang ya. Nyari kita lagi. Iya nyari gua, nyari Teguh, nyari coach itu gampang. Kalau apalagi nanti kalau Sport Arena udah jadi ya. Buat alumni ya silakan datang nanti ke Sport Arena Grafika. Ketemu kita, ketemu Pak Seto, ketemu Bu Dewi, guru-guru di sini. Jadi nggak usah malu-malu lah alumni buat datang ya. Nah, makanya sebenarnya adanya Sport Arena ini menurut gua bagus banget Bang. Iya. Gua kemarin itu sebelum emang Sport Arena di Grafika ini maksudnya mau dibangun gitu ya. Gua tuh nggak tahu sama sekali kondisi sini Bang. Gua pikirnya itu aman-aman aja lah gitu, masih rame apa segala macem. Iya, waktu itu Reja soalnya ngubungin gua buat dia mau bikin itu di Bintaro. Akhirnya tiba-tiba ngubungin gua di Bintaro nggak jadi, jadinya di Grafika gitu. Grafika, iya. Lu main dah ke Grafika, lihat sendiri kondisinya. Emang kenapa? Wahnya rame gitu ya. Lu lihat sendiri, lu datang besok gitu. Terus gua datang sini, kok sepi banget. Sepi banget, sepi banget gitu. Ini kemana kehidupannya nih gitu kan? Nggak kayak pas zaman gua sampai ruang aula kan kepake gitu. Iya. Wah, tuh miris banget nih gitu kan. Terus ya udah kata memang gua alumni sini juga gitu ya. Terus gua lihat juga selama ini kan kita alumni itu ketemunya ya pas acara ulang tahun doang, Bang. Iya, akhir tahun tuh momennya. Kita nggak ada ibarat tempat buat kita kumpul lah. Ya walaupun di sekolah sini kan emang ya boleh lu kumpul di sini gitu, tapi kan kita cuman kumpul-kumpul doang mau ngapain gitu, Bang. Nah, gua dari fotografi sport itu gue sering lihat sekolahan yang lain-lain gitu Bang, alumni A, alumni B gitu, mereka bikin acara POP kumpul, wah kata gue mantap ini, solid banget ya, solid banget gitu. Dari angkatan pertama sampai angkatan kesekian gitu masih pada hadir gitu. Nah ini bisa jadi salah satu wadah buat teman-teman kumpul gitu. Iya makanya bagus banget kalau menurut gue sih Bang di sini, makanya gue support banget aja buat oke, bikin ya gitu. Asik banget sih. Apalagi ya pertanyaan gue ya, lo ada yang mau disampaikan nggak kira-kira sama penonton, siswa kah atau alumni kah gitu, ada pesan-pesan nggak? Kalau tadi kan pesan gue kalau misalkan memang punya skill gitu, punya keahlian,
tunjukin aja gitu bang. Betul. Ya itu bisa, insya Allah bisa ngebantu lu lah gitu. Karena ya orang-orang bakal lihat, oh lu punya keahlian di A, B, C gitu kan. Betul. Pasti ada kebutuhan di situ gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin masih sekolah di SMK Grafika gitu ya, kalau misalkan memang mau belajar dunia fotografi gitu, bisa kontak gua nanti ya, kita sama-sama bareng belajar lah. Iya, boleh. Nanti di Instagram gue tagin ya postingan ini. Makanya follow di Sotoy biar bisa ntar tahu gue nge-tag Teguh ini ya nggak. Follow sama subscribe. Jadi ya bang. Penonton gue banyak yang apa ya, nonton doang tapi nggak subscribe. Nggak apa-apa bang, kalau menurut gue ya kayak gini kan lu kan informasin banyak hal gitu. Teman alumni Grafika, salah satunya lu ngundang gue di podcast lu gitu ya kita nggak tahu nih gitu kan, apakah ada rezeki gue lewat lu atau ada rezeki lu lewat gue gitu kan. Ya mungkin aja kemarin apa namanya penonton belum pada subscribe. Iya gitu. Benar. Lu konsisten segala macam terus bisa subscribe lu bisa banyak. Mungkin podcast lu bisa besar bang. Amin. Tapi dengar cerita lu dan Reza, gue jadi kayak kepengen gitu. Wajar lah ya. Ya memang rezeki orang kita nggak ada yang tahu bang gitu ya. Selama ini sih gue jalanin aja, ikhtiar aja. Bener. Masalah urusannya terakhir gimana ya udah kita urusin sama yang di atas lah. Gue juga sebenarnya nggak nyangka kalau misalkan ya gue bakalan menggeluti dunia ini. Gitu. Karena tadinya gue mikir apalagi orang tua gue mintanya udah kerja aja yang bener gitu. Sedangkan gue nggak pernah betah kerja. Paling lama ya terakhir kemarin itu gue kerja 2 tahun. Biasanya gue setahun cabut. Belum setahun gue cabut gitu. Setahun lewat dikit gue cabut. Iya. Ternyata kerja yang bener itu ya versi lu sendiri ya kan. Pokoknya ini dimana lu nyaman ya udah itu bang. Iya sih. Apalagi yang kita ngerjainnya tuh seneng gitu dia. Itu tuh kayaknya puas, maupun lu diapain lah di dalamnya, lu hancur-hancuran kondisinya, tapi lu ngerjainnya happy, seneng tuh, wah nggak ternilai harganya. Itu dia bang, ngerasa nggak ada tekanan bang. Makanya ngaruh sama price list lu tadi tuh. Itu. Nah, walaupun ya kerja sebagai fotografer dibilangnya enak cuma jepret-jepret doang, harga lu mahal ya. Nah, lu kan nggak tahu nih harga alat berapa gitu. Waktu yang harus lu buang sebagai fotografer berapa kan orang-orang nggak tahu gitu. Kayak misalkan gua nih gitu ya. Kita kelar moto 2 jam nih bang. Pulang moto kan kita harus ngedit segala macam, kita harus upload linknya, baru kita kasih. Gue pernah bukan pernah ya, kita sering ngalamin yang fotografer sport gitu bang. Apalagi kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa nggak tidur bang. Siklusnya gimana nih siklusnya? Ya mungkin Senin sampai Jumat sampai Kamis kita bisa lah tidur normal gitu kan ya, kita bisa banyak waktu buat keluarga gitu karena memang Senin sampai Kamis jobnya nggak begitu banyak. Cuman kalau misalkan udah masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa nggak tidur bang. Full. Jadi selesai sesi di lapangan ini bisa loncat kemana lagi gitu atau mungkin gimana? Kalau selama ini sih ya gue pengambilnya kalau Jumat, Sabtu, Minggu paling banyak banget 3 sesi. Kalau misalkan udah lebih dari 3 sesi itu pasti nggak bakalan tidur bang. Pagi misalnya contoh lah hari Sabtu pagi kita ngambil, kayak kita pulang ntar ada lagi jadwal siang gitu kan. Nah yang tadi pun editannya belum beres sama ngupload kita udah jadwal ngemoto lagi. Terus abis itu siang, ntar sore ini ada jadwal lagi nih. Yang siang aja belum keedit. Nah, ada jadwal sore. Sore udah beres, biasanya malam gitu kan. Tambah lagi. Berarti kan ada 3 sesi yang belum keedit nih. 4 ketambahan lagi malamnya tadi. Ya, itu dia kan. Itu bisa udah sampai pagi, nggak taunya Minggu pagi ada job lagi Minggu pagi. Iya. Terus tuh Jumat Sabtu Minggu gitu terus. Kalau Jumat Sabtu Minggu ya bisa begitu dah gitu. Iya. Makanya lu batasin 3 sesi ya sehari. Makanya 3 sesi paling ngambil pagi, sore sama malam gitu. Kalau misalkan pagi kan siang kita bisa ngedit dulu sampai selesai, ntar sore lanjut lagi, nanti yang sore sama malam itu kita beresin malam. Gitu. Iya. Tuh malam. Yang malam pun ya
kalau misalkan dapatnya jam 8 ke jam 10 atau jam 10 ke jam 12 ya sama nggak tidur juga. Gitu kalau misalkan ngambil 3 sesi. Makanya lu punya tim, Iya. ya nggak, buat nge-cover itu semua. Iya. Ya ibarat kata nggak usah serakah lah gitu. Iya, rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Gitu dah. Oke guys, ini sudah 45 menit konten gue terpanjang ngobrol. Biasanya gue waktuin 30 menit. Oh, udah ngalor ngidul. Iya, gue waktuin 30 menit. Ntar tiba-tiba 10 menit udah 5 menit udah swipe pindah video lagi. Gak apa-apa, yang penting konten kita cukup berisi ya sih. Ya kalau misalkan memang ya kalau menurut gue nih Bang ya, kalau sekarang teman-teman banyak yang ibaratnya nganggur lah gitu. Iya, ini salah satunya bisa peluang teman-teman. Betul. Nggak salah buat nyoba. Gear apapun, maksudnya belum profesional, masih pemula, bisa. Cobain aja, jangan pernah malu sama hasil karyanya. Itu dia Bang. Karena pun yang ngelihat itu hasil karya kita, si versinya tuh beda-beda Bang. Ada yang bilang ini bagus, ini jelek, ya wajar selera lah. Kembali lagi selera masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih banyak Teguh. Oke Bang. Gua akhirin sampai sini. Karena kalau nggak diakhirin bisa berapa jam ini nantinya. Kalau udah ngobrol-ngobrol gini pasti lama. Lama. Jadi kalau misalkan mau ketemu belajar fotografi sama Teguh, datang aja ke Grafikan. Di kontak nomornya nanti gue tag di Instagram. Terima kasih teman-teman. Gitu aja yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe lah ya. Jangan sampai nonton doang tapi nggak subscribe. Sedih nih, Ci. Jangan lupa di-share juga. Oh, di-share juga buat alumni nih. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Foto gue ntar di depan. Lu megang kamera.